Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan tetap sehat, serta jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelum saya mulai, sedikit saya jelaskan ya, kenapa kok di semester 2 ini pembelajaran farmakognosi lebih banyak menggunakan video ya, karena pada saat semester 1 itu sebagian modul dari materi yang harusnya kalian terima itu sudah diberikan ya, mulai dari bab 1, bab 2 dan seterusnya itu sudah diberikan. Nah, makanya di semester 2 ini istilahnya penjelasan dari materi-materi yang sudah diberikan atau modul yang sudah diberikan ke kalian dalam bentuk scan ya, dalam bentuk PDF. Nah, seharusnya ya kalau kondisi normal kalian farmakognosi itu tidak hanya membaca, tidak hanya menulis ya, tapi harusnya kalian itu hafalan ya, hafalan simplisia. Kemudian apalagi kalian kelas 12 itu ada membuat simplisia juga harusnya. Cuma ya kita semua tahu kondisinya seperti apa pandemi saat ini, ya mau nggak mau kita harus terima gitu ya dengan keadaan ini. Oke, saya kira sudah paham ya. Untuk itu saya mulai dari pertama di semester 2 yuk, yaitu simplisia dari hewan ya. Jadi seperti yang kalian tahu di farmakognosi dasar dulu, bahkan ya kelas 1, bahwa simplisia itu tidak hanya terdiri dari tumbuhan ya, tidak hanya terdiri dari tumbuhan, daun-daunan, batang, biji, buah, itu tidak hanya sekedar itu, namun lebih dari itu ada juga simplisia yang berasal dari hewan ya. Selain hewan juga ada mineral ya, tapi untuk video kali ini kita akan membahas tentang simplisia yang awalnya dari hewan ya. Kompetensi dasarnya sudah jelas ya, kalian diharapkan itu bisa menganalisis simplisia dari hewan, kemudian melakukan identifikasi simplisia dari hewan. Nah, ini harusnya melakukan identifikasi simplisia ini dilakukan secara praktek ya, secara praktik di laboratorium farmakognosi. Cuma kembali lagi kondisi saat ini, kalian diperbolehkan berangkat pun hanya untuk evaluasi ya, bukan praktikum farmakognosi ya. Kita mulai dari pendahuluan ya, bahwa simplisia yang berasal dari hewan atau disebut juga simplisia hewani adalah simplisia yang dapat berupa hewan utuh, bagian hewan, atau zat-zat yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Jadi untuk simplisia hewani ya, itu wujudnya juga beragam ya, tidak hanya dalam bentuk ekstrak ya, contohnya ekstrak cacing nanti ada, tapi ada juga simplisia yang bentuknya itu masih utuh dalam bentuk hewan gelondongan gitu ya, tapi itu jarang ditemui di pasaran ya, karena itu tidak umum di masyarakat. Kemudian ada juga yang hanya bagian dari hewannya. Bagian apa? Bagian tubuh ya, atau zat-zat yang dihasilkan oleh hewan. Nah, ini yang paling umum di masyarakat ya, jadi hanya diambil zatnya saja, hanya diambil ekstraknya saja ya. Nah, seperti hukum awal simplisia, bahwa simplisia itu belum menjadi zat kimia murni, dalam artian yang namanya simplisia itu masih campur aduk ya, di situ ada zat kimia, ada bahan lainnya juga, jadi belum ada pemurnian. Nah, simplisia yang akan kita bahas pada video kali ini ada 7 ya, ada Adapslane, Sera alba, Sera flava,
Cetaceum, Gelatinum, Lubricus rubellus, dan Meldepuratum. Bagian pasti sudah familiar ya, terutama Depslane, Sera alba, Sera flava, dan Gelatinum itu pasti kalian sudah familiar, biasa dengar di lab farmasi maupun di luar ya. Oke, simbiosis yang pertama adalah Depslane. Bentuknya seperti ini ya. Ini yang di PDF enggak jelas lah, ini jelasnya ini ya. Bentuknya krim ya. Depslane itu lengket ya, sangat lengket, berwarna kuning ya. Kuningnya beragam, dimulai dari kuning yang agak cerah sampai dengan kuning yang pekat seperti ini ya. Bentuknya lengket dan baunya mantap ya, tidak enak, maksudnya baunya tidak enak. Nah, Depslane sendiri itu berasal dari lemak bulu domba ya, makanya baunya ya seperti itu ya. Ini bukan hanya nama ya, tapi ini beneran dari lemak bulu domba ya. Jadi Depslane ini dihasilkan dari domba ya, dari ras domba lah pokoknya ya. Secara spesifik tidak disebutkan, cuma yang jelas dari ras domba beneran, wedus ya, wedus. Hewan asal Ovis aries L, kemudian dari keluarga Bovidae. Isi zat berkhasiat utamanya ya, ester-ester lemak yang mengandung kolesterol, oksikolesterol, gamma-lonosterol, pokoknya semua yang mengandung lemak ada di Depslane ya. Kemudian kegunaannya apa ya, sudah kalian tahu bahwa Depslane itu termasuk dalam salah satu bahan yang bisa dijadikan untuk bahan dasar salep ya, yang biasa kalian gunakan pada praktikum itu bahan dasar salep. Selain itu juga bisa untuk sabun, pasta, pil, dan serbuk ya, cuma yang sering kalian pakai adalah bahan dasar salep. Kemudian pemberian massa berupa lemak ya, liat, maksudnya seperti tanah liat ya, mendul-mendul gimana gitu ya. Kemudian lekat, itu maksudnya lengket, warna kuning muda atau kuning pucat, agak tembus cahaya, dan bau lemak khas ya. Kemudian bagian yang digunakan itu lemak yang dimurnikan dari bulu domba. Nah, ini dari bulu domba ya. Sediaannya yang di Fornas ada ini ya, sediaan maksudnya resep standar ya, ada chloramphenicol unguentum, ihtamoli unguentum, dan methyl salicilates unguentum, semuanya ada di Fornas. Kemudian yang kedua yang juga sering kalian temui di lab, Sera alba. Ini enggak jelas, seperti ini yang jelas ya, seperti butiran-butiran apa ya, butiran oval terus gepeng gitu ya, Sera alba. Ini warnanya putih ya, putih agak kekuningan ini ya. Nama lainnya malam putih atau white beeswax, berasal dari hewan Apis mellifera L dan spesies lainnya yang sejenis ya, dari keluarga Apidae. Isi zat khasiat utama mirisin ya, kemudian asam serotinat, serasin, asam melisinat, dan seril alkohol, dan digunakan sama seperti Depslane sebagai bahan dasar salep. Pemberiannya massa padat, lapisan tipis bening, warna putih kekuningan, dan bau lemah ya. Nah, untuk Sera alba yang bentuknya seperti ini ya, kepingan-kepingan tipis, itu pada saat penggunaan, entah itu untuk salep atau yang lainnya, itu harus dileburkan dulu ya. Leburannya pakai apa? Itu pakai cawan ya, cawan, kemudian ditaruh di atas penanas air yang berisi air panas. Itu untuk Sera alba.
Sediaan yang ada di Fornas atau resep standarnya adalah metil salisilatis unguentum. Ya. Kemudian yang ketiga berikutnya itu sera flava atau sera flavum. Bentuknya seperti ini jelasnya ya. Menyerupai adepslane, cuma beda ya, beda kandungannya, beda isinya. Dan lengketnya juga beda, lengketnya tidak selengket adepslane. Nama lainnya malam kuning ya, atau yellow beeswax. Kalau sera alba itu malam putih, sera flava itu malam kuning ya. Hewan asalnya ada Apis mellifera L, keluarga Apidae ya. Isi zat berazat utamanya mirisin, sama seperti sera alba, hampir sama ya. Kemudian serin atau asam seritonat, serotinat, asam melisinat, dan seterusnya. Kegunaan sama, bahan dasar salep ya. Pemberiannya massa padat ya, agak rapuh jika dingin dan menjadi elastis jika hangat. Bekas patahan buram dan berbutir, warna coklat kekuningan dan bau enak seperti madu. Jadi ini pada penyimpanannya harus pada suhu ruang ya, karena jika suhunya rendah sedikit itu akan rapuh ya, rapuh menggumpal, dan jika terlalu panas itu akan mencair ya, makanya harus pada suhu ruang, suhu yang standar. Jadi kelembekan itu tetap terjaga. Dan sediaannya yang ada di FOI itu Oculenta hydrargyri oxydiflavi ya, itu ada di FOI. Berikutnya cetaceum ya, bentuknya seperti ini. Nah ini ya, seperti kapur barus yang bulat-bulat itu ya, cuma ini agak kecil, bentuknya agak kecil, enggak sebesar kapur barus. Warnanya menyerupai sera alba ya, putih agak transparan seperti itu ya. Nama lain cetaceum atau spermaceti ya, hewan asalnya Physeter macrocephalus. Kemudian ada juga Physeter catodon L dan Hyperodon contralos Miller ya, dari keluarga Pisteridae. Isi zat-zat utamanya setin, setilstearat, setiloleat, setilaurat, setilmiristinar, dan setil alkohol ya. Bagian sama seperti sera alba dan sera flava ya, tapi ada sebagian yang berbeda. Kegunaan masih sama untuk bahan dasar salep ya. Pemberiannya massa hablur, bening, licin, warna putih, mutiara, bau, dan rasa lemah. Meskipun di sini disebutkan baunya berasa lemah, tapi kalau kalian mencium baunya langsung ya menyengat juga ya. Bisa dicoba nanti kalau di lab. Kemudian bagian yang digunakan ada malam padat murni yang diperoleh dari minyak lemak yang terdapat pada kepala, lemak, dan badan ikan. Ya ini jadi diekstrak dari bagian-bagian tubuh hewan. Kemudian berikutnya gelatinum ya, seperti ini bentuknya, gelatin ya. Kalian pasti pernah dengar, bukan pernah lagi, sering dengar, ini biasa digunakan pada masker wajah yang digunakan untuk mengangkat komedo ya, mengangkat komedo. Ini dijual bebas di pasaran, gelatin ya, gelatinum. Nama lainnya gelatina, hewan asalnya nggak ada, keluarga juga nggak ada. Isi zat-zat utamanya glutina yang tersusun atas glikokol, leusin, prolin, asam glutamat, lisin, arginin, alanin, asam asparoginat,
fenilalalin, oksiprolin, dan histidin ya. Harusnya ini kalian hafalin ya, cuma ini nggak tahu untuk kalian seneng apa enggak ngafalin ini ya. Kegunaannya bahan dasar cangkang kapsul, dasar salep, dan cairan transfusi. Nah, untuk gelatin sendiri itu yang paling sering digunakan itu sebagai cangkang kapsul ya. Untuk dasar salep itu sangat jarang kalian pakai ya. Untuk dasar salep yang sering kalian pakai ya ini tadi ya, Seraflava, Sera Alba, Depslane, itu yang paling sering. Cuma untuk gelatin yang paling sering dipakai itu untuk cangkang kapsul ya. Pemberian berbentuk lembaran, kepingan atau serbuk atau butiran ya, tidak berwarna atau kekuningan pucat, bau, dan rasa lemah ya. Nah, untuk gelatin sendiri itu ada dua tipe ya. Yang pertama ada tipe A, yaitu gelatin yang memiliki titik isoelektrik pada pH 7-9. Kemudian tipe B itu yang memiliki titik isoelektrik pada pH 4,7-5,0 ya. Langsung ke berikutnya aja ya. Yang berikutnya ada Lumbricus rubellus ya. Yang lagi makan jangan lihat ini dulu ya, diselesaikan dulu makanya karena bentuknya seperti ini ya. Apa ini ya? Cacing tanah ya, cacing tanah. Jadi cacing tanah ya, kalau diekstrak, diambil ekstraknya ya, itu juga bisa jadi Simplicia ya, jangan salah. Gitu-gitu bisa jadi khasiat ya, bisa jadi manfaat obat ya. Ya, nama lainnya ada red earthworm ya, atau ekstrak cacing tanah. Hewan asalnya Lumbricus rubellus, cacing tanah ya, dari keluarga Lumbricidae. Isi zat berhasilnya protein sampai 76%, vitamin B12 dan vitamin E ya. Jadi meskipun bentuknya seperti ini, cacing, menjijikan, menggelikan, jelehi lah ya gampangannya, tapi ternyata zat khasiatnya luar biasa ini ya. Proteinnya aja sampai 76% ya, hampir 100% proteinnya. Vitamin B12 dan vitamin E, cacing loh ini ya. Jadi kalau kalian makan cacing asal pengolahannya benar, itu malah kalian dapat vitamin dan protein ya. Cuma ya bentuknya seperti itulah ya. Kegunaan suplemen untuk infeksi saluran cerna ya. Bayangin loh, cacing kegunaannya untuk suplemen infeksi saluran cerna. Cacing. Pemberian cacing yang hidup di tanah berwarna merah coklat atau merah ungu, panjang umumnya 4-10 cm ya. Bagian yang digunakan ekstrak kering seluruh bagian cacing. Jadi yang dipakai adalah tubuh cacing yang sudah dikeringkan ya. Jadi bukan cacing yang masih basah, yang masih ngeloget-ngeloget, itu enggak ya, tapi cacing yang sudah dikeringkan dan sudah tidak bergerak ya. Sediaannya ada kapsul Vermin yang diproduksi oleh Vermindo International Avia ya. Nah, kalau kalian tanya sama orang tua kalian atau simbah kalian mungkin ya, cacing ini pasti mereka tahu cacing itu untuk mengobati apa ya. Salah satunya cacing itu bisa untuk mengobati tipes. Kenapa kok bisa mengobati tipes ya? Karena cacing ini memiliki aktivitas antioksidan ya, aktivitas antioksidan yang lumayan tinggi ya. Jadi
secara nggak langsung juga bisa digunakan untuk mengobati tipes. Selain antioksidan juga cacing ini punya ya ini ya, kandungan protein yang tinggi, kemudian ada vitamin itu yang bisa mempercepat penyembuhan dari penyakit tipesnya. Ya itulah ya, cacing, hewan yang menjijikan tapi ternyata tersimpan banyak manfaat di dalamnya. Ya, kemudian yang terakhir ada Meldepuratum atau madu murni ya. Kalau ini ya meskipun kaya akan manfaat tapi tidak semua orang suka ya. Nama lain madu murni ya, hewan asal Apis mellifera L ya, lebah keluarga Apidae, isi zat berkhasiat gula invert, sakarosa, dextrin, abu, air, zat ciri aromatik dan asam semut sedikit ya. Gunanya sumber hidrat arang yang mudah dicerna dan reduktor dalam sediaan ferro ya. Seperti yang kita tahu bahwa madu ini memiliki banyak manfaat ya, sangat kaya manfaat, bahkan sudah diajarkan oleh Rasul bahwa madu ini sumber dari segala obat ya, salah satu sumber dari segala obat, bisa untuk menyembuhkan, juga bisa untuk mencegah, bisa menambah kesehatan, bisa menambah kebugaran tubuh. Kaya manfaat madu ini ya. Pemberiannya semua tahu ya, cairan kental seperti sirup, bening, warna kuning, muda sampai coklat, kekuningan, rasa manis khas ya, manis agak kecut, manis agak asam ya, dan bau enak khas madu. Jika dipanaskan di atas penanas air, bau menjadi lebih kuat tetapi tidak berubah warna dan tidak berubah bentuk maksudnya. Bagian yang digunakan madunya ya, cara memperolehnya ya dari sarang lebah itu ya, di sininya. Nah, di sarang lebahnya ini di sela-sela sarangnya. Kemudian dilakukan pemanasan di bawah suhu 80 derajat Celcius lalu didiamkan. Seperti itu ya. Oke, sudah kita bahas 7 Simplicia hewani ya, yang sebagian sudah kalian dengar dari lab farmasi, bagian kalian dengar dari bahan kosmetik, dan sebagian kalian dengar dari orang tua atau kakek nenek kita ya, karena termasuk dalam pengobatan tradisional yaitu cacing untuk mengobati tipes. Nah itu ya untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan ke Bapak Ibu guru yang mengampu, bisa ke Pak Bagus atau Bu Isma, atau guru farmasi lain juga boleh ya. Cuma untuk tahun ini fokus farmakognosi itu ada di Pak Bagus dan Bu Isma. Seperti itu ya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat kalian terima dengan baik. Semoga membawa manfaat baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.